Purbaya sok jago, Ferdinand kini ikut kecam utang warisan Jokowi. Ferdinand Huatayan kini balik mendukung aksi Menteri Keuangan, Menkeu, Purbaya soal proyek KCJB, kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal politikus PDIP itu belum lama ini menyebut Purbaya sok jago. Diketahui Purbaya menolak mentah-mentah gagasan utang PT Kereta Cepat Indonesia-Cina, KCIC, dibayarkan oleh pemerintah. Ia mengatakan negara tidak akan menanggung cicilan utang proyek itu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN. Terkait hal ini rupanya Ferdinand setuju dengan Purbaya. Mengutip Tribun Jakarta, Ferdinand Huta-Hayan merupakan mantan politikus Partai Demokrat yang maju sebagai calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan pada pemilu 2024. Ia menggantikan anggota Komisi I DPR fraksi PDIP, Effendi Simbolon, sebagai bakal caleg, bacalek, daerah pemilihan, Dapil, DKI Jakarta III. Dia menjabat sebagai Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Demokrat periode 2015 hingga 2020. Namun, pada Oktober 2020, Ferdinand mundur dari partai yang telah membesarkan namanya. Terbaru, Ferdinand mengungkap telah bergabung ke PDIP. Ferdinand berpaling ke partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu sejak Juni 2023. Resmi menjadi kader PDIP, Ferdinand pun mengeklaim dicalonkan sebagai anggota legislatif untuk pemilu 2024. Dukungan mengejutkan datang dari politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Huta-Hayan, terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Jika dulu Ferdinand vokal mengkritik Menkeu Purbaya, kini ia sependapat penuh dengan sikapnya yang menolak keras penggunaan anggaran pendapatan belanja negara untuk menalangi pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WOS. Namun, dukungan ini dibarengi dengan tuntutan serius. Ferdinand Huta-Hayan meminta mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertanggung jawab penuh atas proyek yang ia sebut sebagai malapetaka baru bagi investasi negara. Ferdinand Huta-Hayan menilai, kereta cepat Jakarta-Bandung sejak awal merupakan proyek ambisius yang cacat analisis dan terlalu dipaksakan. Ia mengingatkan bahwa proyek ini terancam gagal bayar utang, baik cicilan pokok maupun bunga, karena besarnya nilai investasi. Analisis dan kajian risiko proyek ini sejak lama sudah memprediksi ketidakmampuan bayar. Meski demikian, Ferdinand menuding mantan Presiden Jokowi memaksakan proyek tersebut demi ambisi meninggalkan warisan monumental, bersamaan dengan proyek Ibu Kota Nusantara. Saat proyek ambisius tersebut kini berpotensi menjadi masalah besar bagi keuangan negara, Ferdinand menyatakan dukungan penuh terhadap Menkeu Purbaya yang menolak utang kereta cepat dibebankan ke APBN. Menurut Ferdinand, penolakan ini harus dilakukan agar pihak-pihak yang bertanggung jawab memikirkan solusi sendiri, sebab proyek ini sudah banyak ditolak dan dianggap janggal sejak awal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Proyek ini memang sejak awal adalah proyek ambisius yang boleh kita katakan terlalu dan sangat dipaksakan. Politikus PDI Perjuangan Ferdinand Huta-Hayan kini berubah haluan dan justru mendukung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang enggan membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal sebelumnya Ferdinand tampak kerap melayangkan kritik keras atas kebijakan yang dibuat oleh Menkeu Purbaya. Melalui laman Instagram pribadinya, Ferdinand mengaku sependapat dengan Purbaya bahwa utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak harus dibebankan pada APBN. Ferdinand mengatakan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sejak awal adalah proyek ambisius yang terlalu dipaksakan. Ferdinand lantas menyentil bahwa proyek kereta cepat adalah proyek yang dipaksakan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Ferdinand lantas menyentil bahwa proyek Jokowi ini berakhir menjadi masalah keuangan bagi negara. Oleh karena itu, Ferdinand mendukung Menteri Keuangan Purbaya untuk menolak melibatkan APBN untuk membayar cicilan utang kereta cepat. Kereta cepat Jakarta-Bandung tampaknya akan menjadi malapetaka baru bagi bisnis investasi di negara kita. Kita mengetahui bagaimana sekarang kereta api cepat ini gagal dan hampir tak mampu lagi membayar utang, cicilan, pokok, dan bunga dari nilai investasi yang ada. Proyek ini memang sejak awal adalah proyek ambisius yang boleh kita katakan terlalu dan sangat dipaksakan.
Dari banyak analisis, perhitungan, kajian, dan risiko kemampuan membayar utang atas proyek ini, banyak yang mengatakan dulu tidak akan sanggup. Tidak akan mampu, karena besarnya nilai investasi yang dibuat untuk menjadikan proyek ini menjadi nyata. Tetapi Joko Widodo, sang Presiden Republik Indonesia, yang kedunguannya sangat tebal memaksakan proyek ini harus jadi dan nyata. Karena ambisi di dalam hati dan pikirannya, Jokowi ingin meninggalkan sesuatu yang monumental dalam masa jabatannya. Kereta cepat, IKN, ini adalah dua hal yang sangat diinginkan oleh Jokowi, ditinggalkan bahwa dunia akan melihat di zaman Jokowi lah ada istana asli Indonesia dan ada kereta cepat. Dan ternyata semua sekarang menjadi masalah dalam keuangan negara kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rekam jejak terkuat, dulu sebut Purbaya sok jago, Ferdinand kini ikut kecam utang warisan Jokowi. Ferdinand Huatayan kini balik mendukung aksi Menteri Keuangan, Menkeu, Purbaya soal proyek KCJB, kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal politikus PDIP itu belum lama ini menyebut Purbaya sok jago. Diketahui Purbaya menolak mentah-mentah gagasan utang PT Kereta Cepat Indonesia Cina, KCIC, dibayarkan oleh pemerintah. Ia mengatakan negara tidak akan menanggung cicilan utang proyek itu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN. Terkait hal ini rupanya Ferdinand setuju dengan Purbaya. Mengutip Tribun Jakarta, Ferdinand Hutahayan merupakan mantan politikus Partai Demokrat yang maju sebagai calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan pada pemilu 2024. Ia menggantikan anggota Komisi I DPR fraksi PDIP, Effendi Simbolon, sebagai bakal caleg, bacalek, daerah pemilihan, Dapil, DKI Jakarta 3. Dia menjabat sebagai Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Demokrat periode 2015 hingga 2020. Namun, pada Oktober 2020, Ferdinand mundur dari partai yang telah membesarkan namanya. Terbaru, Ferdinand mengungkap telah bergabung ke PDIP. Ferdinand berpaling ke partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu sejak Juni 2023. Resmi menjadi kader PDIP, Ferdinand pun mengeklaim dicalonkan sebagai anggota legislatif untuk pemilu 2024. Dukungan mengejutkan datang dari politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahayan, terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Jika dulu Ferdinand vokal mengkritik Menkeu Purbaya, kini ia sependapat penuh dengan sikapnya yang menolak keras penggunaan anggaran pendapatan belanja negara untuk menalangi pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WOS. Namun, dukungan ini dibarengi dengan tuntutan serius. Ferdinand Hutahayan meminta mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertanggung jawab penuh atas proyek yang ia sebut sebagai malapetaka baru bagi investasi negara. Ferdinand Hutahayan menilai, kereta cepat Jakarta-Bandung sejak awal merupakan proyek ambisius yang cacat analisis dan terlalu dipaksakan. Ia mengingatkan bahwa proyek ini terancam gagal bayar utang, baik cicilan pokok maupun bunga, karena besarnya nilai investasi. Analisis dan kajian risiko proyek ini sejak lama sudah memprediksi ketidakmampuan bayar. Meski demikian, Ferdinand menuding mantan Presiden Jokowi memaksakan proyek tersebut demi ambisi meninggalkan warisan monumental, bersamaan dengan proyek Ibu Kota Nusantara. Saat proyek ambisius tersebut kini berpotensi menjadi masalah besar bagi keuangan negara, Ferdinand menyatakan dukungan penuh terhadap Menkeu Purbaya yang menolak utang kereta cepat dibebankan ke APBN. Menurut Ferdinand, penolakan ini harus dilakukan agar pihak-pihak yang bertanggung jawab memikirkan solusi sendiri, sebab proyek ini sudah banyak ditolak dan dianggap janggal sejak awal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Proyek ini memang sejak awal adalah proyek ambisius yang boleh kita katakan terlalu dan sangat dipaksakan. Politikus PDI Perjuangan Ferdinand Hutahayan kini berubah haluan dan justru mendukung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang enggan membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal sebelumnya Ferdinand tampak kerap melayangkan kritik keras atas kebijakan yang dibuat oleh Menkeu Purbaya.
Melalui laman Instagram pribadinya, Ferdinand mengaku sependapat dengan Purbaya bahwa utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak harus dibebankan pada APBN. Ferdinand mengatakan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sejak awal adalah proyek ambisius yang terlalu dipaksakan. Ferdinand lantas menyentil bahwa proyek kereta cepat adalah proyek yang dipaksakan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Ferdinand lantas menyentil bahwa proyek Jokowi ini berakhir menjadi masalah keuangan bagi negara. Oleh karena itu, Ferdinand mendukung Menteri Keuangan Purbaya untuk menolak melibatkan APBN untuk membayar cicilan utang kereta cepat. Kereta cepat Jakarta-Bandung tampaknya akan menjadi malapetaka baru bagi bisnis investasi di negara kita. Kita mengetahui bagaimana sekarang kereta api cepat ini gagal dan hampir tak mampu lagi membayar utang, cicilan, pokok, dan bunga dari nilai investasi yang ada. Proyek ini memang sejak awal adalah proyek ambisius yang boleh kita katakan terlalu dan sangat dipaksakan. Dari banyak analisis, perhitungan, kajian, dan risiko kemampuan membayar utang atas proyek ini, banyak yang mengatakan dulu tidak akan sanggup. Tidak akan mampu, karena besarnya nilai investasi yang dibuat untuk menjadikan proyek ini menjadi nyata. Tetapi Joko Widodo, sang Presiden Republik Indonesia, yang kedunguannya sangat tebal memaksakan proyek ini harus jadi dan nyata. Karena ambisi di dalam hati dan pikirannya, Jokowi ingin meninggalkan sesuatu yang monumental dalam masa jabatannya. Kereta cepat, IKN, ini adalah dua hal yang sangat diinginkan oleh Jokowi, ditinggalkan bahwa dunia akan melihat di zaman Jokowi lah ada istana asli Indonesia dan ada kereta cepat. Dan ternyata semua sekarang menjadi masalah dalam keuangan negara kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rekam jejak terkuat, dulu sebut Purbaya sok jago, Ferdinand kini ikut kecam utang warisan Jokowi. Ferdinand Huatayan kini balik mendukung aksi Menteri Keuangan, Menkeu, Purbaya soal proyek KCJB, kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal politikus PDIP itu belum lama ini menyebut Purbaya sok jago. Diketahui Purbaya menolak mentah-mentah gagasan utang PT Kereta Cepat Indonesia Cina, KCIC, dibayarkan oleh pemerintah. Ia mengatakan negara tidak akan menanggung cicilan utang proyek itu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN. Terkait hal ini rupanya Ferdinand setuju dengan Purbaya. Mengutip Tribun Jakarta, Ferdinand Hutahayan merupakan mantan politikus Partai Demokrat yang maju sebagai calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan pada pemilu 2024. Ia menggantikan anggota Komisi I DPR fraksi PDIP, Effendi Simbolon, sebagai bakal caleg, bacalek, daerah pemilihan, Dapil, DKI Jakarta 3. Dia menjabat sebagai Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Demokrat periode 2015 hingga 2020. Namun, pada Oktober 2020, Ferdinand mundur dari partai yang telah membesarkan namanya. Terbaru, Ferdinand mengungkap telah bergabung ke PDIP. Ferdinand berpaling ke partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu sejak Juni 2023. Resmi menjadi kader PDIP, Ferdinand pun mengeklaim dicalonkan sebagai anggota legislatif untuk pemilu 2024. Dukungan mengejutkan datang dari politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahayan, terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Jika dulu Ferdinand vokal mengkritik Menkeu Purbaya, kini ia sependapat penuh dengan sikapnya yang menolak keras penggunaan anggaran pendapatan belanja negara untuk menalangi pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WOS. Namun, dukungan ini dibarengi dengan tuntutan serius. Ferdinand Hutahayan meminta mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertanggung jawab penuh atas proyek yang ia sebut sebagai malapetaka baru bagi investasi negara. Ferdinand Hutahayan menilai, kereta cepat Jakarta-Bandung sejak awal merupakan proyek ambisius yang cacat analisis dan terlalu dipaksakan. Ia mengingatkan bahwa proyek ini terancam gagal bayar utang, baik cicilan pokok maupun bunga, karena besarnya nilai investasi. Analisis dan kajian risiko proyek ini sejak lama sudah memprediksi ketidakmampuan bayar. Meski demikian,
Ferdinand menuding mantan Presiden Jokowi memaksakan proyek tersebut demi ambisi meninggalkan warisan monumental, bersamaan dengan proyek Ibu Kota Nusantara. Saat proyek ambisius tersebut kini berpotensi menjadi masalah besar bagi keuangan negara, Ferdinand menyatakan dukungan penuh terhadap Menkeu Purbaya yang menolak utang kereta cepat dibebankan ke APBN. Menurut Ferdinand, penolakan ini harus dilakukan agar pihak-pihak yang bertanggung jawab memikirkan solusi sendiri, sebab proyek ini sudah banyak ditolak dan dianggap janggal sejak awal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Proyek ini memang sejak awal adalah proyek ambisius yang boleh kita katakan terlalu dan sangat dipaksakan. Politikus PDI Perjuangan Ferdinand Hutahean kini berubah haluan dan justru mendukung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang enggan membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal sebelumnya Ferdinand tampak kerap melayangkan kritik keras atas kebijakan yang dibuat oleh Menkeu Purbaya. Melalui laman Instagram pribadinya, Ferdinand mengaku sependapat dengan Purbaya bahwa utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak harus dibebankan pada APBN. Ferdinand mengatakan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sejak awal adalah proyek ambisius yang terlalu dipaksakan. Ferdinand lantas menyentil bahwa proyek kereta cepat adalah proyek yang dipaksakan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Ferdinand lantas menyentil bahwa proyek Jokowi ini berakhir menjadi masalah keuangan bagi negara. Oleh karena itu, Ferdinand mendukung Menteri Keuangan Purbaya untuk menolak melibatkan APBN untuk membayar cicilan utang kereta cepat. Kereta cepat Jakarta-Bandung tampaknya akan menjadi malapetaka baru bagi bisnis investasi di negara kita. Kita mengetahui bagaimana sekarang kereta api cepat ini gagal dan hampir tak mampu lagi membayar utang, cicilan, pokok, dan bunga dari nilai investasi yang ada. Proyek ini memang sejak awal adalah proyek ambisius yang boleh kita katakan terlalu dan sangat dipaksakan. Dari banyak analisis, perhitungan, kajian, dan risiko kemampuan membayar utang atas proyek ini, banyak yang mengatakan dulu tidak akan sanggup. Tidak akan mampu karena besarnya nilai investasi yang dibuat untuk menjadikan proyek ini menjadi nyata. Tetapi Joko Widodo, sang Presiden Republik Indonesia, yang kedunguannya sangat tebal memaksakan proyek ini harus jadi dan nyata. Karena ambisi di dalam hati dan pikirannya, Jokowi ingin meninggalkan sesuatu yang monumental dalam masa jabatannya. Kereta cepat, IKN, ini adalah dua hal yang sangat diinginkan oleh Jokowi, ditinggalkan bahwa dunia akan melihat di zaman Jokowi lah ada istana asli Indonesia dan ada kereta cepat. Dan ternyata semua sekarang menjadi masalah dalam keuangan negara kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rekam jejak terkuat, dulu sebut Purbaya sok jago, Ferdinand kini ikut kecam utang warisan Jokowi. Ferdinand Hutahean kini balik mendukung aksi Menteri Keuangan, Menkeu, Purbaya soal proyek KCJB, kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal politikus PDIP itu belum lama ini menyebut Purbaya sok jago. Diketahui Purbaya menolak mentah-mentah gagasan utang PT Kereta Cepat Indonesia Cina, KCIC, dibayarkan oleh pemerintah. Ia mengatakan negara tidak akan menanggung cicilan utang proyek itu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN. Terkait hal ini rupanya Ferdinand setuju dengan Purbaya. Mengutip Tribun Jakarta, Ferdinand Hutahean merupakan mantan politikus Partai Demokrat yang maju sebagai calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan pada pemilu 2024. Ia menggantikan anggota Komisi I DPR fraksi PDIP, Effendi Simbolon, sebagai bakal caleg, bacalek, daerah pemilihan, Dapil, DKI Jakarta 3. Dia menjabat sebagai Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Demokrat periode 2015 hingga 2020. Namun, pada Oktober 2020, Ferdinand mundur dari partai yang telah membesarkan namanya. Terbaru, Ferdinand mengungkap telah bergabung ke PDIP. Ferdinand berpaling ke partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu sejak Juni 2023. Resmi menjadi kader PDIP,
Ferdinand pun mengeklaim dicalonkan sebagai anggota legislatif untuk pemilu 2024. Dukungan mengejutkan datang dari politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Huta Heian, terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Jika dulu Ferdinand vokal mengkritik Menkeu Purbaya, kini ia sependapat penuh dengan sikapnya yang menolak keras penggunaan anggaran pendapatan belanja negara untuk menalangi pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WOS. Namun, dukungan ini dibarengi dengan tuntutan serius. Ferdinand Huta Heian meminta mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertanggung jawab penuh atas proyek yang ia sebut sebagai malapetaka baru bagi investasi negara. Ferdinand Huta Heian menilai, kereta cepat Jakarta-Bandung sejak awal merupakan proyek ambisius yang cacat analisis dan terlalu dipaksakan. Ia mengingatkan bahwa proyek ini terancam gagal bayar utang, baik cicilan pokok maupun bunga, karena besarnya nilai investasi. Analisis dan kajian risiko proyek ini sejak lama sudah memprediksi ketidakmampuan bayar. Meski demikian, Ferdinand menuding mantan Presiden Jokowi memaksakan proyek tersebut demi ambisi meninggalkan warisan monumental, bersamaan dengan proyek Ibu Kota Nusantara. Saat proyek ambisius tersebut kini berpotensi menjadi masalah besar bagi keuangan negara, Ferdinand menyatakan dukungan penuh terhadap Menkeu Purbaya yang menolak utang kereta cepat dibebankan ke APBN. Menurut Ferdinand, penolakan ini harus dilakukan agar pihak-pihak yang bertanggung jawab memikirkan solusi sendiri, sebab proyek ini sudah banyak ditolak dan dianggap janggal sejak awal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Proyek ini memang sejak awal adalah proyek ambisius yang boleh kita katakan terlalu dan sangat dipaksakan. Politikus PDI Perjuangan Ferdinand Huta Heian kini berubah haluan dan justru mendukung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang enggan membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal sebelumnya Ferdinand tampak kerap melayangkan kritik keras atas kebijakan yang dibuat oleh Menkeu Purbaya. Melalui laman Instagram pribadinya, Ferdinand mengaku sependapat dengan Purbaya bahwa utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak harus dibebankan pada APBN. Ferdinand mengatakan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sejak awal adalah proyek ambisius yang terlalu dipaksakan. Ferdinand lantas menyentil bahwa proyek kereta cepat adalah proyek yang dipaksakan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Ferdinand lantas menyentil bahwa proyek Jokowi ini berakhir menjadi masalah keuangan bagi negara. Oleh karena itu, Ferdinand mendukung Menteri Keuangan Purbaya untuk menolak melibatkan APBN untuk membayar cicilan utang kereta cepat. Kereta cepat Jakarta-Bandung tampaknya akan menjadi malapetaka baru bagi bisnis investasi di negara kita. Kita mengetahui bagaimana sekarang kereta api cepat ini gagal dan hampir tak mampu lagi membayar utang, cicilan, pokok, dan bunga dari nilai investasi yang ada. Proyek ini memang sejak awal adalah proyek ambisius yang boleh kita katakan terlalu dan sangat dipaksakan. Dari banyak analisis, perhitungan, kajian, dan risiko kemampuan membayar utang atas proyek ini, banyak yang mengatakan dulu tidak akan sanggup. Tidak akan mampu, karena besarnya nilai investasi yang dibuat untuk menjadikan proyek ini menjadi nyata. Tetapi Joko Widodo, sang Presiden Republik Indonesia, yang kedunguannya sangat tebal memaksakan proyek ini harus jadi dan nyata. Karena ambisi di dalam hati dan pikirannya, Jokowi ingin meninggalkan sesuatu yang monumental dalam masa jabatannya. Kereta cepat, IKN, ini adalah dua hal yang sangat diinginkan oleh Jokowi, ditinggalkan bahwa dunia akan melihat di zaman Jokowi lah ada istana asli Indonesia dan ada kereta cepat. Dan ternyata semua sekarang menjadi masalah dalam keuangan negara kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rekam jejak terkuat, dulu sebut Purbaya sok jago, Ferdinand kini ikut kecam utang warisan Jokowi. Ferdinand Huta Heian kini balik mendukung aksi Menteri Keuangan, Menkeu Purbaya soal proyek KCJB, kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal politikus PDIP itu belum lama ini menyebut Purbaya sok jago. Diketahui Purbaya menolak mentah-mentah gagasan utang PT Kereta Cepat Indonesia Cina, KCIC, dibayarkan oleh pemerintah. Ia mengatakan negara tidak akan menanggung cicilan utang proyek itu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN.
Terkait hal ini rupanya Ferdinand setuju dengan Purbaya. Mengutip Tribun Jakarta, Ferdinand Huta Hayan merupakan mantan politikus Partai Demokrat yang maju sebagai calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan pada pemilu 2024. Ia menggantikan anggota Komisi I DPR fraksi PDIP, Effendi Simbolon, sebagai bakal caleg, bacalek, daerah pemilihan, Dapil, DKI Jakarta III. Dia menjabat sebagai Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Demokrat periode 2015 hingga 2020. Namun, pada Oktober 2020, Ferdinand mundur dari partai yang telah membesarkan namanya. Terbaru, Ferdinand mengungkap telah bergabung ke PDIP. Ferdinand berpaling ke partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu sejak Juni 2023. Resmi menjadi kader PDIP, Ferdinand pun mengeklaim dicalonkan sebagai anggota legislatif untuk pemilu 2024. Dukungan mengejutkan datang dari politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Huta Hayan, terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Jika dulu Ferdinand vokal mengkritik Menkeu Purbaya, kini ia sependapat penuh dengan sikapnya yang menolak keras penggunaan anggaran pendapatan belanja negara untuk menalangi pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WOS. Namun, dukungan ini dibarengi dengan tuntutan serius. Ferdinand Huta Hayan meminta mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertanggung jawab penuh atas proyek yang ia sebut sebagai malapetaka baru bagi investasi negara. Ferdinand Huta Hayan menilai, kereta cepat Jakarta-Bandung sejak awal merupakan proyek ambisius yang cacat analisis dan terlalu dipaksakan. Ia mengingatkan bahwa proyek ini terancam gagal bayar utang, baik cicilan pokok maupun bunga, karena besarnya nilai investasi. Analisis dan kajian risiko proyek ini sejak lama sudah memprediksi ketidakmampuan bayar. Meski demikian, Ferdinand menuding mantan Presiden Jokowi memaksakan proyek tersebut demi ambisi meninggalkan warisan monumental, bersamaan dengan proyek Ibu Kota Nusantara. Saat proyek ambisius tersebut kini berpotensi menjadi masalah besar bagi keuangan negara, Ferdinand menyatakan dukungan penuh terhadap Menkeu Purbaya yang menolak utang kereta cepat dibebankan ke APBN. Menurut Ferdinand, penolakan ini harus dilakukan agar pihak-pihak yang bertanggung jawab memikirkan solusi sendiri, sebab proyek ini sudah banyak ditolak dan dianggap janggal sejak awal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Proyek ini memang sejak awal adalah proyek ambisius yang boleh kita katakan terlalu dan sangat dipaksakan. Politikus PDI Perjuangan Ferdinand Huta Hayan kini berubah haluan dan justru mendukung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang enggan membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal sebelumnya Ferdinand tampak kerap melayangkan kritik keras atas kebijakan yang dibuat oleh Menkeu Purbaya. Melalui laman Instagram pribadinya, Ferdinand mengaku sependapat dengan Purbaya bahwa utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak harus dibebankan pada APBN. Ferdinand mengatakan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sejak awal adalah proyek ambisius yang terlalu dipaksakan. Ferdinand lantas menyentil bahwa proyek kereta cepat adalah proyek yang dipaksakan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Ferdinand lantas menyentil bahwa proyek Jokowi ini berakhir menjadi masalah keuangan bagi negara. Oleh karena itu, Ferdinand mendukung Menteri Keuangan Purbaya untuk menolak melibatkan APBN untuk membayar cicilan utang kereta cepat. Kereta cepat Jakarta-Bandung tampaknya akan menjadi malapetaka baru bagi bisnis investasi di negara kita. Kita mengetahui bagaimana sekarang kereta api cepat ini gagal dan hampir tak mampu lagi membayar utang, cicilan, pokok, dan bunga dari nilai investasi yang ada. Proyek ini memang sejak awal adalah proyek ambisius yang boleh kita katakan terlalu dan sangat dipaksakan. Dari banyak analisis, perhitungan, kajian, dan risiko kemampuan membayar utang atas proyek ini, banyak yang mengatakan dulu tidak akan sanggup. Tidak akan mampu, karena besarnya nilai investasi yang dibuat untuk menjadikan proyek ini menjadi nyata. Tetapi Joko Widodo, sang Presiden Republik Indonesia, yang kedunguannya sangat tebal memaksakan proyek ini harus jadi dan nyata. Karena ambisi di dalam hati dan pikirannya, Jokowi ingin meninggalkan sesuatu yang monumental dalam masa jabatannya. Kereta cepat, IKN, ini adalah dua hal yang sangat diinginkan oleh Jokowi
ditinggalkan bahwa dunia akan melihat di zaman Jokowi lah ada istana asli Indonesia dan ada kereta cepat. Dan ternyata semua sekarang menjadi masalah dalam keuangan negara kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rekam jejak terkuat, dulu sebut Purbaya sok jago, Ferdinand kini ikut kecam utang warisan Jokowi. Ferdinand Huatayan kini balik mendukung aksi Menteri Keuangan, Menkeu, Purbaya soal proyek KCJB, kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal politikus PDIP itu belum lama ini menyebut Purbaya sok jago. Diketahui Purbaya menolak mentah-mentah gagasan utang PT Kereta Cepat Indonesia-Cina, KCIC, dibayarkan oleh pemerintah. Ia mengatakan negara tidak akan menanggung cicilan utang proyek itu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN. Terkait hal ini rupanya Ferdinand setuju dengan Purbaya. Mengutip Tribun Jakarta, Ferdinand Hutahayan merupakan mantan politikus Partai Demokrat yang maju sebagai calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan pada pemilu 2024. Ia menggantikan anggota Komisi I DPR fraksi PDIP, Effendi Simbolon, sebagai bakal caleg, bacalek, daerah pemilihan, Dapil, DKI Jakarta 3. Dia menjabat sebagai Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Demokrat periode 2015 hingga 2020. Namun, pada Oktober 2020, Ferdinand mundur dari partai yang telah membesarkan namanya. Terbaru, Ferdinand mengungkap telah bergabung ke PDIP. Ferdinand berpaling ke partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu sejak Juni 2023. Resmi menjadi kader PDIP, Ferdinand pun mengeklaim dicalonkan sebagai anggota legislatif untuk pemilu 2024. Dukungan mengejutkan datang dari politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahayan, terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Jika dulu Ferdinand vokal mengkritik Menkeu Purbaya, kini ia sependapat penuh dengan sikapnya yang menolak keras penggunaan anggaran pendapatan belanja negara untuk menalangi pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WOS. Namun, dukungan ini dibarengi dengan tuntutan serius. Ferdinand Hutahayan meminta mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertanggung jawab penuh atas proyek yang ia sebut sebagai malapetaka baru bagi investasi negara. Ferdinand Hutahayan menilai, kereta cepat Jakarta-Bandung sejak awal merupakan proyek ambisius yang cacat analisis dan terlalu dipaksakan. Ia mengingatkan bahwa proyek ini terancam gagal bayar utang, baik cicilan pokok maupun bunga, karena besarnya nilai investasi. Analisis dan kajian risiko proyek ini sejak lama sudah memprediksi ketidakmampuan bayar. Meski demikian, Ferdinand menuding mantan Presiden Jokowi memaksakan proyek tersebut demi ambisi meninggalkan warisan monumental, bersamaan dengan proyek Ibu Kota Nusantara. Saat proyek ambisius tersebut kini berpotensi menjadi masalah besar bagi keuangan negara, Ferdinand menyatakan dukungan penuh terhadap Menkeu Purbaya yang menolak utang kereta cepat dibebankan ke APBN. Menurut Ferdinand, penolakan ini harus dilakukan agar pihak-pihak yang bertanggung jawab memikirkan solusi sendiri, sebab proyek ini sudah banyak ditolak dan dianggap janggal sejak awal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Proyek ini memang sejak awal adalah proyek ambisius yang boleh kita katakan terlalu dan sangat dipaksakan. Politikus PDI Perjuangan Ferdinand Hutahayan kini berubah haluan dan justru mendukung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang enggan membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal sebelumnya Ferdinand tampak kerap melayangkan kritik keras atas kebijakan yang dibuat oleh Menkeu Purbaya. Melalui laman Instagram pribadinya, Ferdinand mengaku sependapat dengan Purbaya bahwa utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak harus dibebankan pada APBN. Ferdinand mengatakan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sejak awal adalah proyek ambisius yang terlalu dipaksakan. Ferdinand lantas menyentil bahwa proyek kereta cepat adalah proyek yang dipaksakan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Ferdinand lantas menyentil bahwa proyek Jokowi ini berakhir menjadi masalah keuangan bagi negara. Oleh karena itu, Ferdinand mendukung Menteri Keuangan Purbaya untuk menolak melibatkan APBN untuk membayar cicilan utang kereta cepat. Kereta cepat Jakarta-Bandung tampaknya akan menjadi malapetaka baru bagi bisnis investasi di negara kita.
Kita mengetahui bagaimana sekarang kereta api cepat ini gagal dan hampir tak mampu lagi membayar utang, cicilan, pokok, dan bunga dari nilai investasi yang ada. Proyek ini memang sejak awal adalah proyek ambisius yang boleh kita katakan terlalu dan sangat dipaksakan. Dari banyak analisis, perhitungan, kajian, dan risiko kemampuan membayar utang atas proyek ini, banyak yang mengatakan dulu tidak akan sanggup. Tidak akan mampu, karena besarnya nilai investasi yang dibuat untuk menjadikan proyek ini menjadi nyata. Tetapi Joko Widodo, sang Presiden Republik Indonesia, yang kedunguannya sangat tebal memaksakan proyek ini harus jadi dan nyata. Karena ambisi di dalam hati dan pikirannya, Jokowi ingin meninggalkan sesuatu yang monumental dalam masa jabatannya. Kereta cepat, IKN, ini adalah dua hal yang sangat diinginkan oleh Jokowi, ditinggalkan bahwa dunia akan melihat di zaman Jokowi lah ada istana asli Indonesia dan ada kereta cepat. Dan ternyata semua sekarang menjadi masalah dalam keuangan negara kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rekam jejak terkuat, dulu sebut Purbaya sok jago, Ferdinand kini ikut kecam utang warisan Jokowi. Ferdinand Huatayan kini balik mendukung aksi Menteri Keuangan, Menkeu, Purbaya soal proyek KCJB, Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Padahal politikus PDIP itu belum lama ini menyebut Purbaya sok jago. Diketahui Purbaya menolak mentah-mentah gagasan utang PT Kereta Cepat Indonesia Cina, KCIC, dibayarkan oleh pemerintah. Ia mengatakan negara tidak akan menanggung cicilan utang proyek itu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN. Terkait hal ini rupanya Ferdinand setuju dengan Purbaya. Mengutip Tribun Jakarta, Ferdinand Huta-Hayan merupakan mantan politikus Partai Demokrat yang maju sebagai calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan pada pemilu 2024. Ia menggantikan anggota Komisi I DPR fraksi PDIP, Effendi Simbolon, sebagai bakal caleg, bacalek, daerah pemilihan, Dapil, DKI Jakarta 3. Dia menjabat sebagai Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Demokrat periode 2015 hingga 2020. Namun, pada Oktober 2020, Ferdinand mundur dari partai yang telah membesarkan namanya. Terbaru, Ferdinand mengungkap telah bergabung ke PDIP. Ferdinand berpaling ke partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu sejak Juni 2023. Resmi menjadi kader PDIP, Ferdinand pun mengeklaim dicalonkan sebagai anggota legislatif untuk pemilu 2024. Dukungan mengejutkan datang dari politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Huta-Hayan, terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Jika dulu Ferdinand vokal mengkritik Menkeu Purbaya, kini ia sependapat penuh dengan sikapnya yang menolak keras penggunaan anggaran pendapatan belanja negara untuk menalangi pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WOS. Namun, dukungan ini dibarengi dengan tuntutan serius. Ferdinand Huta-Hayan meminta mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertanggung jawab penuh atas proyek yang ia sebut sebagai malapetaka baru bagi investasi negara. Ferdinand Huta-Hayan menilai, kereta cepat Jakarta-Bandung sejak awal merupakan proyek ambisius yang cacat analisis dan terlalu dipaksakan. Ia mengingatkan bahwa proyek ini terancam gagal bayar utang, baik cicilan pokok maupun bunga, karena besarnya nilai investasi. Analisis dan kajian risiko proyek ini sejak lama sudah memprediksi ketidakmampuan bayar. Meski demikian, Ferdinand menuding mantan Presiden Jokowi memaksakan proyek tersebut demi ambisi meninggalkan warisan monumental, bersamaan dengan proyek Ibu Kota Nusantara. Saat proyek ambisius tersebut kini berpotensi menjadi masalah besar bagi keuangan negara, Ferdinand menyatakan dukungan penuh terhadap Menkeu Purbaya yang menolak utang kereta cepat dibebankan ke APBN. Menurut Ferdinand, penolakan ini harus dilakukan agar pihak-pihak yang bertanggung jawab memikirkan solusi sendiri, sebab proyek ini sudah banyak ditolak dan dianggap janggal sejak awal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Proyek ini memang sejak awal adalah proyek ambisius yang
boleh kita katakan terlalu dan sangat dipaksakan. Politikus PDI Perjuangan Ferdinand Hutahean kini berubah haluan dan justru mendukung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang enggan membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal sebelumnya Ferdinand tampak kerap melayangkan kritik keras atas kebijakan yang dibuat oleh Menkyu Purbaya. Melalui laman Instagram pribadinya, Ferdinand mengaku sependapat dengan Purbaya bahwa utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak harus dibebankan pada APBN. Ferdinand mengatakan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sejak awal adalah proyek ambisius yang terlalu dipaksakan. Ferdinand lantas menyentil bahwa proyek kereta cepat adalah proyek yang dipaksakan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Ferdinand lantas menyentil bahwa proyek Jokowi ini berakhir menjadi masalah keuangan bagi negara. Oleh karena itu, Ferdinand mendukung Menteri Keuangan Purbaya untuk menolak melibatkan APBN untuk membayar cicilan utang kereta cepat. Kereta cepat Jakarta-Bandung tampaknya akan menjadi malapetaka baru bagi bisnis investasi di negara kita. Kita mengetahui bagaimana sekarang kereta api cepat ini gagal dan hampir tak mampu lagi membayar utang, cicilan, pokok, dan bunga dari nilai investasi yang ada. Proyek ini memang sejak awal adalah proyek ambisius yang boleh kita katakan terlalu dan sangat dipaksakan. Dari banyak analisis, perhitungan, kajian, dan risiko kemampuan membayar utang atas proyek ini, banyak yang mengatakan dulu tidak akan sanggup. Tidak akan mampu karena besarnya nilai investasi yang dibuat untuk menjadikan proyek ini menjadi nyata. Tetapi Joko Widodo, sang Presiden Republik Indonesia, yang kedunguannya sangat tebal memaksakan proyek ini harus jadi dan nyata. Karena ambisi di dalam hati dan pikirannya, Jokowi ingin meninggalkan sesuatu yang monumental dalam masa jabatannya. Kereta cepat, IKN, ini adalah dua hal yang sangat diinginkan oleh Jokowi, ditinggalkan bahwa dunia akan melihat di zaman Jokowi lah ada istana asli Indonesia dan ada kereta cepat. Dan ternyata semua sekarang menjadi masalah dalam keuangan negara kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rekam jejak terkuat, dulu sebut Purbaya sok jago, Ferdinand kini ikut kecam utang warisan Jokowi. Ferdinand Hutahean kini balik mendukung aksi Menteri Keuangan, Menkeu, Purbaya soal proyek KCJB, kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal politikus PDIP itu belum lama ini menyebut Purbaya sok jago. Diketahui Purbaya menolak mentah-mentah gagasan utang PT Kereta Cepat Indonesia Cina, KCIC, dibayarkan oleh pemerintah. Ia mengatakan negara tidak akan menanggung cicilan utang proyek itu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN. Terkait hal ini rupanya Ferdinand setuju dengan Purbaya. Mengutip Tribun Jakarta, Ferdinand Hutahean merupakan mantan politikus Partai Demokrat yang maju sebagai calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan pada pemilu 2024. Ia menggantikan anggota Komisi I DPR fraksi PDIP, Effendi Simbolon, sebagai bakal caleg, bacalek, daerah pemilihan, Dapil, DKI Jakarta 3. Dia menjabat sebagai Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Demokrat periode 2015 hingga 2020. Namun, pada Oktober 2020, Ferdinand mundur dari partai yang telah membesarkan namanya. Terbaru, Ferdinand mengungkap telah bergabung ke PDIP. Ferdinand berpaling ke partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu sejak Juni 2023. Resmi menjadi kader PDIP, Ferdinand pun mengeklaim dicalonkan sebagai anggota legislatif untuk pemilu 2024. Dukungan mengejutkan datang dari politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahean, terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Jika dulu Ferdinand vokal mengkritik Menkeu Purbaya, kini ia sependapat penuh dengan sikapnya yang menolak keras penggunaan anggaran pendapatan belanja negara untuk menalangi pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WOS. Namun, dukungan ini dibarengi dengan tuntutan serius. Ferdinand Hutahean meminta mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertanggung jawab penuh atas proyek yang ia sebut sebagai malapetaka baru bagi investasi negara. Ferdinand Hutahean menilai,
Kereta cepat Jakarta-Bandung sejak awal merupakan proyek ambisius yang cacat analisis dan terlalu dipaksakan. Ia mengingatkan bahwa proyek ini terancam gagal bayar utang, baik cicilan pokok maupun bunga, karena besarnya nilai investasi. Analisis dan kajian risiko proyek ini sejak lama sudah memprediksi ketidakmampuan bayar. Meski demikian, Ferdinand menuding mantan Presiden Jokowi memaksakan proyek tersebut demi ambisi meninggalkan warisan monumental, bersamaan dengan proyek Ibu Kota Nusantara. Saat proyek ambisius tersebut kini berpotensi menjadi masalah besar bagi keuangan negara, Ferdinand menyatakan dukungan penuh terhadap Menkeu Purbaya yang menolak utang kereta cepat dibebankan ke APBN. Menurut Ferdinand, penolakan ini harus dilakukan agar pihak-pihak yang bertanggung jawab memikirkan solusi sendiri, sebab proyek ini sudah banyak ditolak dan dianggap janggal sejak awal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Proyek ini memang sejak awal adalah proyek ambisius yang boleh kita katakan terlalu dan sangat dipaksakan. Politikus PDI Perjuangan Ferdinand Hutahean kini berubah haluan dan justru mendukung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang enggan membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal sebelumnya Ferdinand tampak kerap melayangkan kritik keras atas kebijakan yang dibuat oleh Menkeu Purbaya. Melalui laman Instagram pribadinya, Ferdinand mengaku sependapat dengan Purbaya bahwa utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak harus dibebankan pada APBN. Ferdinand mengatakan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sejak awal adalah proyek ambisius yang terlalu dipaksakan. Ferdinand lantas menyentil bahwa proyek kereta cepat adalah proyek yang dipaksakan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Ferdinand lantas menyentil bahwa proyek Jokowi ini berakhir menjadi masalah keuangan bagi negara. Oleh karena itu, Ferdinand mendukung Menteri Keuangan Purbaya untuk menolak melibatkan APBN untuk membayar cicilan utang kereta cepat. Kereta cepat Jakarta-Bandung tampaknya akan menjadi malapetaka baru bagi bisnis investasi di negara kita. Kita mengetahui bagaimana sekarang kereta api cepat ini gagal dan hampir tak mampu lagi membayar utang, cicilan, pokok, dan bunga dari nilai investasi yang ada. Proyek ini memang sejak awal adalah proyek ambisius yang boleh kita katakan terlalu dan sangat dipaksakan. Dari banyak analisis, perhitungan, kajian, dan risiko kemampuan membayar utang atas proyek ini, banyak yang mengatakan dulu tidak akan sanggup. Tidak akan mampu, karena besarnya nilai investasi yang dibuat untuk menjadikan proyek ini menjadi nyata. Tetapi Joko Widodo, sang Presiden Republik Indonesia, yang kedunguannya sangat tebal memaksakan proyek ini harus jadi dan nyata. Karena ambisi di dalam hati dan pikirannya, Jokowi ingin meninggalkan sesuatu yang monumental dalam masa jabatannya. Kereta cepat, IKN, ini adalah dua hal yang sangat diinginkan oleh Jokowi, ditinggalkan bahwa dunia akan melihat di zaman Jokowi lah ada istana asli Indonesia dan ada kereta cepat. Dan ternyata semua sekarang menjadi masalah dalam keuangan negara kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rekam jejak terkuat, dulu sebut Purbaya sok jago, Ferdinand kini ikut kecam utang warisan Jokowi. Ferdinand Hutahean kini balik mendukung aksi Menteri Keuangan, Menkeu, Purbaya soal proyek KCJB, kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal politikus PDIP itu belum lama ini menyebut Purbaya sok jago. Diketahui Purbaya menolak mentah-mentah gagasan utang PT Kereta Cepat Indonesia Cina, KCIC, dibayarkan oleh pemerintah. Ia mengatakan negara tidak akan menanggung cicilan utang proyek itu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN. Terkait hal ini rupanya Ferdinand setuju dengan Purbaya. Mengutip Tribun Jakarta, Ferdinand Hutahean merupakan mantan politikus Partai Demokrat yang maju sebagai calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan pada pemilu 2024. Ia menggantikan anggota Komisi I DPR fraksi PDIP, Effendi Simbolon, sebagai bakal caleg, bacalek, daerah pemilihan, Dapil, DKI Jakarta 3. Dia menjabat sebagai Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Demokrat periode 2015 hingga 2020. Namun, pada Oktober 2020,
Ferdinand mundur dari partai yang telah membesarkan namanya. Terbaru, Ferdinand mengungkap telah bergabung ke PDIP. Ferdinand berpaling ke partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu sejak Juni 2023. Resmi menjadi kader PDIP, Ferdinand pun mengeklaim dicalonkan sebagai anggota legislatif untuk pemilu 2024. Dukungan mengejutkan datang dari politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Huta Heian, terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Jika dulu Ferdinand vokal mengkritik Menkeu Purbaya, kini ia sependapat penuh dengan sikapnya yang menolak keras penggunaan anggaran pendapatan belanja negara untuk menalangi pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WOS. Namun, dukungan ini dibarengi dengan tuntutan serius. Ferdinand Huta Heian meminta mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertanggung jawab penuh atas proyek yang ia sebut sebagai malapetaka baru bagi investasi negara. Ferdinand Huta Heian menilai, kereta cepat Jakarta-Bandung sejak awal merupakan proyek ambisius yang cacat analisis dan terlalu dipaksakan. Ia mengingatkan bahwa proyek ini terancam gagal bayar utang, baik cicilan pokok maupun bunga, karena besarnya nilai investasi. Analisis dan kajian risiko proyek ini sejak lama sudah memprediksi ketidakmampuan bayar. Meski demikian, Ferdinand menuding mantan Presiden Jokowi memaksakan proyek tersebut demi ambisi meninggalkan warisan monumental, bersamaan dengan proyek Ibu Kota Nusantara. Saat proyek ambisius tersebut kini berpotensi menjadi masalah besar bagi keuangan negara, Ferdinand menyatakan dukungan penuh terhadap Menkeu Purbaya yang menolak utang kereta cepat dibebankan ke APBN. Menurut Ferdinand, penolakan ini harus dilakukan agar pihak-pihak yang bertanggung jawab memikirkan solusi sendiri, sebab proyek ini sudah banyak ditolak dan dianggap janggal sejak awal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Proyek ini memang sejak awal adalah proyek ambisius yang boleh kita katakan terlalu dan sangat dipaksakan. Politikus PDI Perjuangan Ferdinand Huta Heian kini berubah haluan dan justru mendukung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang enggan membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal sebelumnya Ferdinand tampak kerap melayangkan kritik keras atas kebijakan yang dibuat oleh Menkeu Purbaya. Melalui laman Instagram pribadinya, Ferdinand mengaku sependapat dengan Purbaya bahwa utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak harus dibebankan pada APBN. Ferdinand mengatakan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sejak awal adalah proyek ambisius yang terlalu dipaksakan. Ferdinand lantas menyentil bahwa proyek kereta cepat adalah proyek yang dipaksakan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Ferdinand lantas menyentil bahwa proyek Jokowi ini berakhir menjadi masalah keuangan bagi negara. Oleh karena itu, Ferdinand mendukung Menteri Keuangan Purbaya untuk menolak melibatkan APBN untuk membayar cicilan utang kereta cepat. Kereta cepat Jakarta-Bandung tampaknya akan menjadi malapetaka baru bagi bisnis investasi di negara kita. Kita mengetahui bagaimana sekarang kereta api cepat ini gagal dan hampir tak mampu lagi membayar utang, cicilan, pokok, dan bunga dari nilai investasi yang ada. Proyek ini memang sejak awal adalah proyek ambisius yang boleh kita katakan terlalu dan sangat dipaksakan. Dari banyak analisis, perhitungan, kajian, dan risiko kemampuan membayar utang atas proyek ini, banyak yang mengatakan dulu tidak akan sanggup. Tidak akan mampu karena besarnya nilai investasi yang dibuat untuk menjadikan proyek ini menjadi nyata. Tetapi Joko Widodo, sang Presiden Republik Indonesia, yang kedunguannya sangat tebal memaksakan proyek ini harus jadi dan nyata. Karena ambisi di dalam hati dan pikirannya, Jokowi ingin meninggalkan sesuatu yang monumental dalam masa jabatannya. Kereta cepat, IKN, ini adalah dua hal yang sangat diinginkan oleh Jokowi, ditinggalkan bahwa dunia akan melihat di zaman Jokowi lah ada istana asli Indonesia dan ada kereta cepat. Dan ternyata semua sekarang menjadi masalah dalam keuangan negara kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rekam jejak terkuat, dulu sebut Purbaya sok jago, Ferdinand kini ikut kecam utang warisan Jokowi. Ferdinand Huta Heian kini balik mendukung aksi Menteri Keuangan, Menkeu Purbaya soal proyek KCJB, kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal politikus PDIP itu belum lama ini menyebut Purbaya sok jago.
Diketahui Purbaya menolak mentah-mentah gagasan utang PT Kereta Cepat Indonesia Cina, KCIC, dibayarkan oleh pemerintah. Ia mengatakan negara tidak akan menanggung cicilan utang proyek itu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN. Terkait hal ini rupanya Ferdinand setuju dengan Purbaya. Mengutip Tribun Jakarta, Ferdinand Huta Heian merupakan mantan politikus Partai Demokrat yang maju sebagai calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan pada pemilu 2024. Ia menggantikan anggota Komisi I DPR fraksi PDIP, Effendi Simbolon, sebagai bakal caleg, bacalek, daerah pemilihan, Dapil, DKI Jakarta 3. Dia menjabat sebagai Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Demokrat periode 2015 hingga 2020. Namun, pada Oktober 2020, Ferdinand mundur dari partai yang telah membesarkan namanya. Terbaru, Ferdinand mengungkap telah bergabung ke PDIP. Ferdinand berpaling ke partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu sejak Juni 2023. Resmi menjadi kader PDIP, Ferdinand pun mengeklaim dicalonkan sebagai anggota legislatif untuk pemilu 2024. Dukungan mengejutkan datang dari politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Huta Heian, terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Jika dulu Ferdinand vokal mengkritik Menkeu Purbaya, kini ia sependapat penuh dengan sikapnya yang menolak keras penggunaan anggaran pendapatan belanja negara untuk menalangi pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WOS. Namun, dukungan ini dibarengi dengan tuntutan serius. Ferdinand Huta Heian meminta mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertanggung jawab penuh atas proyek yang ia sebut sebagai malapetaka baru bagi investasi negara. Ferdinand Huta Heian menilai, kereta cepat Jakarta-Bandung sejak awal merupakan proyek ambisius yang cacat analisis dan terlalu dipaksakan. Ia mengingatkan bahwa proyek ini terancam gagal bayar utang, baik cicilan pokok maupun bunga, karena besarnya nilai investasi. Analisis dan kajian risiko proyek ini sejak lama sudah memprediksi ketidakmampuan bayar. Meski demikian, Ferdinand menuding mantan Presiden Jokowi memaksakan proyek tersebut demi ambisi meninggalkan warisan monumental, bersamaan dengan proyek Ibu Kota Nusantara. Saat proyek ambisius tersebut kini berpotensi menjadi masalah besar bagi keuangan negara, Ferdinand menyatakan dukungan penuh terhadap Menkeu Purbaya yang menolak utang kereta cepat dibebankan ke APBN. Menurut Ferdinand, penolakan ini harus dilakukan agar pihak-pihak yang bertanggung jawab memikirkan solusi sendiri, sebab proyek ini sudah banyak ditolak dan dianggap janggal sejak awal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Proyek ini memang sejak awal adalah proyek ambisius yang boleh kita katakan terlalu dan sangat dipaksakan. Politikus PDI Perjuangan Ferdinand Huta Heian kini berubah haluan dan justru mendukung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang enggan membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal sebelumnya Ferdinand tampak kerap melayangkan kritik keras atas kebijakan yang dibuat oleh Menkeu Purbaya. Melalui laman Instagram pribadinya, Ferdinand mengaku sependapat dengan Purbaya bahwa utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak harus dibebankan pada APBN. Ferdinand mengatakan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sejak awal adalah proyek ambisius yang terlalu dipaksakan. Ferdinand lantas menyentil bahwa proyek kereta cepat adalah proyek yang dipaksakan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Ferdinand lantas menyentil bahwa proyek Jokowi ini berakhir menjadi masalah keuangan bagi negara. Oleh karena itu, Ferdinand mendukung Menteri Keuangan Purbaya untuk menolak melibatkan APBN untuk membayar cicilan utang kereta cepat. Kereta cepat Jakarta-Bandung tampaknya akan menjadi malapetaka baru bagi bisnis investasi di negara kita. Kita mengetahui bagaimana sekarang kereta api cepat ini gagal dan hampir tak mampu lagi membayar utang, cicilan, pokok, dan bunga dari nilai investasi yang ada. Proyek ini memang sejak awal adalah proyek ambisius yang boleh kita katakan terlalu dan sangat dipaksakan. Dari banyak analisis, perhitungan, kajian, dan risiko kemampuan membayar utang atas proyek ini, banyak yang mengatakan dulu tidak akan sanggup. Tidak akan mampu, karena besarnya nilai investasi yang dibuat untuk menjadikan proyek ini menjadi nyata. Tetapi Joko Widodo, sang Presiden Republik Indonesia, yang kedunguannya sangat tebal memaksakan proyek ini harus jadi dan nyata.
Karena ambisi di dalam hati dan pikirannya, Jokowi ingin meninggalkan sesuatu yang monumental dalam masa jabatannya. Kereta cepat, IKN, ini adalah dua hal yang sangat diinginkan oleh Jokowi, ditinggalkan bahwa dunia akan melihat di zaman Jokowi lah ada istana asli Indonesia dan ada kereta cepat. Dan ternyata semua sekarang menjadi masalah dalam keuangan negara kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rekam jejak terkuat, dulu sebut Purbaya sok jago, Ferdinand kini ikut kecam utang warisan Jokowi. Ferdinand Huatayan kini balik mendukung aksi Menteri Keuangan, Menkeu, Purbaya soal proyek KCJB, kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal politikus PDIP itu belum lama ini menyebut Purbaya sok jago. Diketahui Purbaya menolak mentah-mentah gagasan utang PT Kereta Cepat Indonesia-Cina, KCIC, dibayarkan oleh pemerintah. Ia mengatakan negara tidak akan menanggung cicilan utang proyek itu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN. Terkait hal ini rupanya Ferdinand setuju dengan Purbaya. Mengutip Tribun Jakarta, Ferdinand Hutahayan merupakan mantan politikus Partai Demokrat yang maju sebagai calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan pada pemilu 2024. Ia menggantikan anggota Komisi I DPR fraksi PDIP, Effendi Simbolon, sebagai bakal caleg, bacalek, daerah pemilihan, Dapil, DKI Jakarta 3. Dia menjabat sebagai Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Demokrat periode 2015 hingga 2020. Namun, pada Oktober 2020, Ferdinand mundur dari partai yang telah membesarkan namanya. Terbaru, Ferdinand mengungkap telah bergabung ke PDIP. Ferdinand berpaling ke partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu sejak Juni 2023. Resmi menjadi kader PDIP, Ferdinand pun mengeklaim dicalonkan sebagai anggota legislatif untuk pemilu 2024. Dukungan mengejutkan datang dari politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahayan, terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Jika dulu Ferdinand vokal mengkritik Menkeu Purbaya, kini ia sependapat penuh dengan sikapnya yang menolak keras penggunaan anggaran pendapatan belanja negara untuk menalangi pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WOS. Namun, dukungan ini dibarengi dengan tuntutan serius. Ferdinand Hutahayan meminta mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertanggung jawab penuh atas proyek yang ia sebut sebagai malapetaka baru bagi investasi negara. Ferdinand Hutahayan menilai, kereta cepat Jakarta-Bandung sejak awal merupakan proyek ambisius yang cacat analisis dan terlalu dipaksakan. Ia mengingatkan bahwa proyek ini terancam gagal bayar utang, baik cicilan pokok maupun bunga, karena besarnya nilai investasi. Analisis dan kajian risiko proyek ini sejak lama sudah memprediksi ketidakmampuan bayar. Meski demikian, Ferdinand menuding mantan Presiden Jokowi memaksakan proyek tersebut demi ambisi meninggalkan warisan monumental, bersamaan dengan proyek Ibu Kota Nusantara. Saat proyek ambisius tersebut kini berpotensi menjadi masalah besar bagi keuangan negara, Ferdinand menyatakan dukungan penuh terhadap Menkeu Purbaya yang menolak utang kereta cepat dibebankan ke APBN. Menurut Ferdinand, penolakan ini harus dilakukan agar pihak-pihak yang bertanggung jawab memikirkan solusi sendiri, sebab proyek ini sudah banyak ditolak dan dianggap janggal sejak awal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Proyek ini memang sejak awal adalah proyek ambisius yang boleh kita katakan terlalu dan sangat dipaksakan. Politikus PDI Perjuangan Ferdinand Hutahayan kini berubah haluan dan justru mendukung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang enggan membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal sebelumnya Ferdinand tampak kerap melayangkan kritik keras atas kebijakan yang dibuat oleh Menkeu Purbaya. Melalui laman Instagram pribadinya, Ferdinand mengaku sependapat dengan Purbaya bahwa utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak harus dibebankan pada APBN. Ferdinand mengatakan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sejak awal adalah proyek ambisius yang terlalu dipaksakan. Ferdinand lantas menyentil bahwa proyek kereta cepat adalah proyek yang dipaksakan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Ferdinand lantas menyentil bahwa proyek Jokowi ini berakhir menjadi masalah keuangan bagi
bagi negara. Oleh karena itu, Ferdinand mendukung Menteri Keuangan Purbaya untuk menolak melibatkan APBN untuk membayar cicilan utang kereta cepat. Kereta cepat Jakarta-Bandung tampaknya akan menjadi malapetaka baru bagi bisnis investasi di negara kita. Kita mengetahui bagaimana sekarang kereta api cepat ini gagal dan hampir tak mampu lagi membayar utang, cicilan, pokok, dan bunga dari nilai investasi yang ada. Proyek ini memang sejak awal adalah proyek ambisius yang boleh kita katakan terlalu dan sangat dipaksakan. Dari banyak analisis, perhitungan, kajian, dan risiko kemampuan membayar utang atas proyek ini, banyak yang mengatakan dulu tidak akan sanggup, tidak akan mampu, karena besarnya nilai investasi yang dibuat untuk menjadikan proyek ini menjadi nyata. Tetapi Joko Widodo, sang Presiden Republik Indonesia, yang kedunguannya sangat tebal, memaksakan proyek ini harus jadi dan nyata. Karena ambisi di dalam hati dan pikirannya, Jokowi ingin meninggalkan sesuatu yang monumental dalam masa jabatannya. Kereta cepat, IKN, ini adalah dua hal yang sangat diinginkan oleh Jokowi, ditinggalkan bahwa dunia akan melihat di zaman Jokowi lah ada istana asli Indonesia dan ada kereta cepat. Dan ternyata semua sekarang menjadi masalah dalam keuangan negara kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rekam jejak terkuat. Dulu sebut Purbaya sok jago, Ferdinand kini ikut kecam utang warisan Jokowi. Ferdinand Huatayan kini balik mendukung aksi Menteri Keuangan, Menkeu, Purbaya soal proyek KCJB, kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal politikus PDIP itu belum lama ini menyebut Purbaya sok jago. Diketahui Purbaya menolak mentah-mentah gagasan utang PT Kereta Cepat Indonesia Cina, KCIC, dibayarkan oleh pemerintah. Ia mengatakan negara tidak akan menanggung cicilan utang proyek itu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN. Terkait hal ini rupanya Ferdinand setuju dengan Purbaya. Mengutip Tribun Jakarta, Ferdinand Huta-Hayan merupakan mantan politikus Partai Demokrat yang maju sebagai calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan pada pemilu 2024. Ia menggantikan anggota Komisi I DPR fraksi PDIP, Effendi Simbolon, sebagai bakal caleg, bacalek, daerah pemilihan, Dapil, DKI Jakarta 3. Dia menjabat sebagai Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Demokrat periode 2015 hingga 2020. Namun, pada Oktober 2020, Ferdinand mundur dari partai yang telah membesarkan namanya. Terbaru, Ferdinand mengungkap telah bergabung ke PDIP. Ferdinand berpaling ke partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu sejak Juni 2023. Resmi menjadi kader PDIP, Ferdinand pun mengeklaim dicalonkan sebagai anggota legislatif untuk pemilu 2024. Dukungan mengejutkan datang dari politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Huta-Hayan, terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Jika dulu Ferdinand vokal mengkritik Menkeu Purbaya, kini ia sependapat penuh dengan sikapnya yang menolak keras penggunaan anggaran pendapatan belanja negara untuk menalangi pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WOS. Namun, dukungan ini dibarengi dengan tuntutan serius. Ferdinand Huta-Hayan meminta mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertanggung jawab penuh atas proyek yang ia sebut sebagai malapetaka baru bagi investasi negara. Ferdinand Huta-Hayan menilai, kereta cepat Jakarta-Bandung sejak awal merupakan proyek ambisius yang cacat analisis dan terlalu dipaksakan. Ia mengingatkan bahwa proyek ini terancam gagal bayar utang, baik cicilan pokok maupun bunga, karena besarnya nilai investasi. Analisis dan kajian risiko proyek ini sejak lama sudah memprediksi ketidakmampuan bayar. Meski demikian, Ferdinand menuding mantan Presiden Jokowi memaksakan proyek tersebut demi ambisi meninggalkan warisan monumental, bersamaan dengan proyek Ibu Kota Nusantara. Saat proyek ambisius tersebut kini berpotensi menjadi masalah besar bagi keuangan negara, Ferdinand menyatakan dukungan penuh terhadap Menkeu Purbaya yang menolak utang kereta cepat dibebankan ke APBN. Menurut Ferdinand, penolakan ini harus dilakukan agar pihak-pihak yang bertanggung jawab memikirkan solusi sendiri, sebab proyek ini sudah banyak ditolak dan dianggap janggal sejak awal. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Proyek ini memang sejak awal adalah proyek ambisius yang boleh kita katakan terlalu dan sangat dipaksakan. Politikus PDI Perjuangan Ferdinand Hutahean kini berubah haluan dan justru mendukung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang enggan membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal sebelumnya Ferdinand tampak kerap melayangkan kritik keras atas kebijakan yang dibuat oleh Menkyu Purbaya. Melalui laman Instagram pribadinya, Ferdinand mengaku sependapat dengan Purbaya bahwa utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak harus dibebankan pada APBN. Ferdinand mengatakan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sejak awal adalah proyek ambisius yang terlalu dipaksakan. Ferdinand lantas menyentil bahwa proyek kereta cepat adalah proyek yang dipaksakan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Ferdinand lantas menyentil bahwa proyek Jokowi ini berakhir menjadi masalah keuangan bagi negara. Oleh karena itu, Ferdinand mendukung Menteri Keuangan Purbaya untuk menolak melibatkan APBN untuk membayar cicilan utang kereta cepat. Kereta cepat Jakarta-Bandung tampaknya akan menjadi malapetaka baru bagi bisnis investasi di negara kita. Kita mengetahui bagaimana sekarang kereta api cepat ini gagal dan hampir tak mampu lagi membayar utang, cicilan, pokok, dan bunga dari nilai investasi yang ada. Proyek ini memang sejak awal adalah proyek ambisius yang boleh kita katakan terlalu dan sangat dipaksakan. Dari banyak analisis, perhitungan, kajian, dan risiko kemampuan membayar utang atas proyek ini, banyak yang mengatakan dulu tidak akan sanggup. Tidak akan mampu karena besarnya nilai investasi yang dibuat untuk menjadikan proyek ini menjadi nyata. Tetapi Joko Widodo, sang Presiden Republik Indonesia, yang kedunguannya sangat tebal memaksakan proyek ini harus jadi dan nyata. Karena ambisi di dalam hati dan pikirannya, Jokowi ingin meninggalkan sesuatu yang monumental dalam masa jabatannya. Kereta cepat, IKN, ini adalah dua hal yang sangat diinginkan oleh Jokowi, ditinggalkan bahwa dunia akan melihat di zaman Jokowi lah ada istana asli Indonesia dan ada kereta cepat. Dan ternyata semua sekarang menjadi masalah dalam keuangan negara kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rekam jejak terkuat, dulu sebut Purbaya sok jago, Ferdinand kini ikut kecam utang warisan Jokowi. Ferdinand Hutahean kini balik mendukung aksi Menteri Keuangan, Menkeu, Purbaya soal proyek KCJB, kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal politikus PDIP itu belum lama ini menyebut Purbaya sok jago. Diketahui Purbaya menolak mentah-mentah gagasan utang PT Kereta Cepat Indonesia Cina, KCIC, dibayarkan oleh pemerintah. Ia mengatakan negara tidak akan menanggung cicilan utang proyek itu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN. Terkait hal ini rupanya Ferdinand setuju dengan Purbaya. Mengutip Tribun Jakarta, Ferdinand Hutahean merupakan mantan politikus Partai Demokrat yang maju sebagai calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan pada pemilu 2024. Ia menggantikan anggota Komisi I DPR fraksi PDIP, Effendi Simbolon, sebagai bakal caleg, bacalek, daerah pemilihan, Dapil, DKI Jakarta 3. Dia menjabat sebagai Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Demokrat periode 2015 hingga 2020. Namun, pada Oktober 2020, Ferdinand mundur dari partai yang telah membesarkan namanya. Terbaru, Ferdinand mengungkap telah bergabung ke PDIP. Ferdinand berpaling ke partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu sejak Juni 2023. Resmi menjadi kader PDIP, Ferdinand pun mengeklaim dicalonkan sebagai anggota legislatif untuk pemilu 2024. Dukungan mengejutkan datang dari politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahean, terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Jika dulu Ferdinand vokal mengkritik Menkeu Purbaya, kini ia sependapat penuh dengan sikapnya yang menolak keras penggunaan anggaran pendapatan belanja negara untuk menalangi pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WOS. Namun, dukungan ini dibarengi dengan tuntutan serius.
Ferdinand Huta Heian meminta mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertanggung jawab penuh atas proyek yang ia sebut sebagai malapetaka baru bagi investasi negara. Ferdinand Huta Heian menilai, kereta cepat Jakarta-Bandung sejak awal merupakan proyek ambisius yang cacat analisis dan terlalu dipaksakan. Ia mengingatkan bahwa proyek ini terancam gagal bayar utang, baik cicilan pokok maupun bunga, karena besarnya nilai investasi. Analisis dan kajian risiko proyek ini sejak lama sudah memprediksi ketidakmampuan bayar. Meski demikian, Ferdinand menuding mantan Presiden Jokowi memaksakan proyek tersebut demi ambisi meninggalkan warisan monumental, bersamaan dengan proyek Ibu Kota Nusantara. Saat proyek ambisius tersebut kini berpotensi menjadi masalah besar bagi keuangan negara, Ferdinand menyatakan dukungan penuh terhadap Menkeu Purbaya yang menolak utang kereta cepat dibebankan ke APBN. Menurut Ferdinand, penolakan ini harus dilakukan agar pihak-pihak yang bertanggung jawab memikirkan solusi sendiri, sebab proyek ini sudah banyak ditolak dan dianggap janggal sejak awal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Proyek ini memang sejak awal adalah proyek ambisius yang boleh kita katakan terlalu dan sangat dipaksakan. Politikus PDI Perjuangan Ferdinand Huta Heian kini berubah haluan dan justru mendukung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang enggan membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal sebelumnya Ferdinand tampak kerap melayangkan kritik keras atas kebijakan yang dibuat oleh Menkeu Purbaya. Melalui laman Instagram pribadinya, Ferdinand mengaku sependapat dengan Purbaya bahwa utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak harus dibebankan pada APBN. Ferdinand mengatakan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sejak awal adalah proyek ambisius yang terlalu dipaksakan. Ferdinand lantas menyentil bahwa proyek kereta cepat adalah proyek yang dipaksakan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Ferdinand lantas menyentil bahwa proyek Jokowi ini berakhir menjadi masalah keuangan bagi negara. Oleh karena itu, Ferdinand mendukung Menteri Keuangan Purbaya untuk menolak melibatkan APBN untuk membayar cicilan utang kereta cepat. Kereta cepat Jakarta-Bandung tampaknya akan menjadi malapetaka baru bagi bisnis investasi di negara kita. Kita mengetahui bagaimana sekarang kereta api cepat ini gagal dan hampir tak mampu lagi membayar utang, cicilan, pokok, dan bunga dari nilai investasi yang ada. Proyek ini memang sejak awal adalah proyek ambisius yang boleh kita katakan terlalu dan sangat dipaksakan. Dari banyak analisis, perhitungan, kajian, dan risiko kemampuan membayar utang atas proyek ini, banyak yang mengatakan dulu tidak akan sanggup. Tidak akan mampu, karena besarnya nilai investasi yang dibuat untuk menjadikan proyek ini menjadi nyata. Tetapi Joko Widodo, sang Presiden Republik Indonesia, yang kedunguannya sangat tebal memaksakan proyek ini harus jadi dan nyata. Karena ambisi di dalam hati dan pikirannya, Jokowi ingin meninggalkan sesuatu yang monumental dalam masa jabatannya. Kereta cepat, IKN, ini adalah dua hal yang sangat diinginkan oleh Jokowi, ditinggalkan bahwa dunia akan melihat di zaman Jokowi lah ada istana asli Indonesia dan ada kereta cepat. Dan ternyata semua sekarang menjadi masalah dalam keuangan negara kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rekam jejak terkuat, dulu sebut Purbaya sok jago, Ferdinand kini ikut kecam utang warisan Jokowi. Ferdinand Huta Heian kini balik mendukung aksi Menteri Keuangan, Menkeu, Purbaya soal proyek KCJB, kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal politikus PDIP itu belum lama ini menyebut Purbaya sok jago. Diketahui Purbaya menolak mentah-mentah gagasan utang PT Kereta Cepat Indonesia Cina, KCIC, dibayarkan oleh pemerintah. Ia mengatakan negara tidak akan menanggung cicilan utang proyek itu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN. Terkait hal ini rupanya Ferdinand setuju dengan Purbaya. Mengutip Tribun Jakarta, Ferdinand Huta Heian merupakan mantan politikus Partai Demokrat yang maju sebagai calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan pada pemilu 2024. Ia menggantikan anggota Komisi I DPR fraksi PDIP, Effendi Simbolon, sebagai bakal caleg, bacalek, daerah pemilihan, Dapil, DKI Jakarta 3.
Dia menjabat sebagai Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Demokrat periode 2015 hingga 2020. Namun, pada Oktober 2020, Ferdinand mundur dari partai yang telah membesarkan namanya. Terbaru, Ferdinand mengungkap telah bergabung ke PDIP. Ferdinand berpaling ke partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu sejak Juni 2023. Resmi menjadi kader PDIP, Ferdinand pun mengeklaim dicalonkan sebagai anggota legislatif untuk pemilu 2024. Dukungan mengejutkan datang dari politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Huta Heian, terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Jika dulu Ferdinand vokal mengkritik Menkeu Purbaya, kini ia sependapat penuh dengan sikapnya yang menolak keras penggunaan anggaran pendapatan belanja negara untuk menalangi pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WOS. Namun, dukungan ini dibarengi dengan tuntutan serius. Ferdinand Huta Heian meminta mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertanggung jawab penuh atas proyek yang ia sebut sebagai malapetaka baru bagi investasi negara. Ferdinand Huta Heian menilai, kereta cepat Jakarta-Bandung sejak awal merupakan proyek ambisius yang cacat analisis dan terlalu dipaksakan. Ia mengingatkan bahwa proyek ini terancam gagal bayar utang, baik cicilan pokok maupun bunga, karena besarnya nilai investasi. Analisis dan kajian risiko proyek ini sejak lama sudah memprediksi ketidakmampuan bayar. Meski demikian, Ferdinand menuding mantan Presiden Jokowi memaksakan proyek tersebut demi ambisi meninggalkan warisan monumental, bersamaan dengan proyek Ibu Kota Nusantara. Saat proyek ambisius tersebut kini berpotensi menjadi masalah besar bagi keuangan negara, Ferdinand menyatakan dukungan penuh terhadap Menkeu Purbaya yang menolak utang kereta cepat dibebankan ke APBN. Menurut Ferdinand, penolakan ini harus dilakukan agar pihak-pihak yang bertanggung jawab memikirkan solusi sendiri, sebab proyek ini sudah banyak ditolak dan dianggap janggal sejak awal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Proyek ini memang sejak awal adalah proyek ambisius yang boleh kita katakan terlalu dan sangat dipaksakan. Politikus PDI Perjuangan Ferdinand Huta Heian kini berubah haluan dan justru mendukung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang enggan membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal sebelumnya Ferdinand tampak kerap melayangkan kritik keras atas kebijakan yang dibuat oleh Menkeu Purbaya. Melalui laman Instagram pribadinya, Ferdinand mengaku sependapat dengan Purbaya bahwa utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak harus dibebankan pada APBN. Ferdinand mengatakan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sejak awal adalah proyek ambisius yang terlalu dipaksakan. Ferdinand lantas menyentil bahwa proyek kereta cepat adalah proyek yang dipaksakan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Ferdinand lantas menyentil bahwa proyek Jokowi ini berakhir menjadi masalah keuangan bagi negara. Oleh karena itu, Ferdinand mendukung Menteri Keuangan Purbaya untuk menolak melibatkan APBN untuk membayar cicilan utang kereta cepat. Kereta cepat Jakarta-Bandung tampaknya akan menjadi malapetaka baru bagi bisnis investasi di negara kita. Kita mengetahui bagaimana sekarang kereta api cepat ini gagal dan hampir tak mampu lagi membayar utang, cicilan, pokok, dan bunga dari nilai investasi yang ada. Proyek ini memang sejak awal adalah proyek ambisius yang boleh kita katakan terlalu dan sangat dipaksakan. Dari banyak analisis, perhitungan, kajian, dan risiko kemampuan membayar utang atas proyek ini, banyak yang mengatakan dulu tidak akan sanggup. Tidak akan mampu karena besarnya nilai investasi yang dibuat untuk menjadikan proyek ini menjadi nyata. Tetapi Joko Widodo, sang Presiden Republik Indonesia, yang kedunguannya sangat tebal memaksakan proyek ini harus jadi dan nyata. Karena ambisi di dalam hati dan pikirannya, Jokowi ingin meninggalkan sesuatu yang monumental dalam masa jabatannya. Kereta cepat, IKN, ini adalah dua hal yang sangat diinginkan oleh Jokowi, ditinggalkan bahwa dunia akan melihat di zaman Jokowi lah ada istana asli Indonesia dan ada kereta cepat. Dan ternyata semua sekarang menjadi masalah dalam keuangan negara kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rekam jejak terkuat, dulu sebut Purbaya sok jago, Ferdinand kini ikut kecam utang warisan Jokowi. Ferdinand Huta Heian kini balik mendukung aksi Menteri Keuangan, Menkeu,
Purbaya soal proyek KCJB, Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Padahal politikus PDIP itu belum lama ini menyebut Purbaya sok jago. Diketahui Purbaya menolak mentah-mentah gagasan utang PT Kereta Cepat Indonesia Cina, KCIC, dibayarkan oleh pemerintah. Ia mengatakan negara tidak akan menanggung cicilan utang proyek itu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN. Terkait hal ini rupanya Ferdinand setuju dengan Purbaya. Mengutip Tribun Jakarta, Ferdinand Huta Heian merupakan mantan politikus Partai Demokrat yang maju sebagai calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan pada pemilu 2024. Ia menggantikan anggota Komisi I DPR fraksi PDIP, Effendi Simbolon, sebagai bakal caleg, bacalek, daerah pemilihan, Dapil, DKI Jakarta 3. Dia menjabat sebagai Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Demokrat periode 2015 hingga 2020. Namun, pada Oktober 2020, Ferdinand mundur dari partai yang telah membesarkan namanya. Terbaru, Ferdinand mengungkap telah bergabung ke PDIP. Ferdinand berpaling ke partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu sejak Juni 2023. Resmi menjadi kader PDIP, Ferdinand pun mengeklaim dicalonkan sebagai anggota legislatif untuk pemilu 2024. Dukungan mengejutkan datang dari politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Huta Heian, terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Jika dulu Ferdinand vokal mengkritik Menkeu Purbaya, kini ia sependapat penuh dengan sikapnya yang menolak keras penggunaan anggaran pendapatan belanja negara untuk menalangi pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WOS. Namun, dukungan ini dibarengi dengan tuntutan serius. Ferdinand Huta Heian meminta mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertanggung jawab penuh atas proyek yang ia sebut sebagai malapetaka baru bagi investasi negara. Ferdinand Huta Heian menilai, kereta cepat Jakarta-Bandung sejak awal merupakan proyek ambisius yang cacat analisis dan terlalu dipaksakan. Ia mengingatkan bahwa proyek ini terancam gagal bayar utang, baik cicilan pokok maupun bunga, karena besarnya nilai investasi. Analisis dan kajian risiko proyek ini sejak lama sudah memprediksi ketidakmampuan bayar. Meski demikian, Ferdinand menuding mantan Presiden Jokowi memaksakan proyek tersebut demi ambisi meninggalkan warisan monumental, bersamaan dengan proyek Ibu Kota Nusantara. Saat proyek ambisius tersebut kini berpotensi menjadi masalah besar bagi keuangan negara, Ferdinand menyatakan dukungan penuh terhadap Menkeu Purbaya yang menolak utang kereta cepat dibebankan ke APBN. Menurut Ferdinand, penolakan ini harus dilakukan agar pihak-pihak yang bertanggung jawab memikirkan solusi sendiri, sebab proyek ini sudah banyak ditolak dan dianggap janggal sejak awal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Proyek ini memang sejak awal adalah proyek ambisius yang boleh kita katakan terlalu dan sangat dipaksakan. Politikus PDI Perjuangan Ferdinand Huta Heian kini berubah haluan dan justru mendukung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang enggan membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal sebelumnya Ferdinand tampak kerap melayangkan kritik keras atas kebijakan yang dibuat oleh Menkeu Purbaya. Melalui laman Instagram pribadinya, Ferdinand mengaku sependapat dengan Purbaya bahwa utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tak harus dibebankan pada APBN. Ferdinand mengatakan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sejak awal adalah proyek ambisius yang terlalu dipaksakan. Ferdinand lantas menyentil bahwa proyek kereta cepat adalah proyek yang dipaksakan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Ferdinand lantas menyentil bahwa proyek Jokowi ini berakhir menjadi masalah keuangan bagi negara. Oleh karena itu, Ferdinand mendukung Menteri Keuangan Purbaya untuk menolak melibatkan APBN untuk membayar cicilan utang kereta cepat. Kereta cepat Jakarta-Bandung tampaknya akan menjadi malapetaka baru bagi bisnis investasi di negara kita. Kita mengetahui bagaimana sekarang kereta api cepat ini gagal dan hampir tak mampu lagi membayar utang, cicilan, pokok, dan bunga dari nilai investasi yang ada. Proyek ini memang sejak awal adalah proyek ambisius yang boleh kita katakan terlalu dan sangat dipaksakan. Dari banyak analisis, perhitungan, kajian, dan risiko kemampuan membayar utang atas proyek ini, banyak yang mengatakan dulu tidak akan sanggup.
tidak akan mampu karena besarnya nilai investasi yang dibuat untuk menjadikan proyek ini menjadi nyata. Tetapi Joko Widodo, sang Presiden Republik Indonesia, yang kedunguannya sangat tebal memaksakan proyek ini harus jadi dan nyata. Karena ambisi di dalam hati dan pikirannya, Jokowi ingin meninggalkan sesuatu yang monumental dalam masa jabatannya. Kereta cepat, IKN, ini adalah dua hal yang sangat diinginkan oleh Jokowi, ditinggalkan bahwa dunia akan melihat di zaman Jokowi lah ada istana asli Indonesia dan ada kereta cepat. Dan ternyata semua sekarang menjadi masalah dalam keuangan negara kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rekam jejak terkuat, dulu sebut Purbaya sok jago, Ferdinand kini ikut kecam utang warisan Jokowi. Ferdinand Huatayan kini balik mendukung aksi Menteri Keuangan, Menkeu, Purbaya soal proyek KCJB, kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal politikus PDIP itu belum lama ini menyebut Purbaya sok jago. Diketahui Purbaya menolak mentah-mentah gagasan utang PT Kereta Cepat Indonesia-Cina, KCIC, dibayarkan oleh pemerintah. Ia mengatakan negara tidak akan menanggung cicilan utang proyek itu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN. Terkait hal ini rupanya Ferdinand setuju dengan Purbaya. Mengutip Tribun Jakarta, Ferdinand Hutahayan merupakan mantan politikus Partai Demokrat yang maju sebagai calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan pada pemilu 2024. Ia menggantikan anggota Komisi I DPR fraksi PDIP, Effendi Simbolon, sebagai bakal caleg, bacalek, daerah pemilihan, Dapil, DKI Jakarta 3. Dia menjabat sebagai Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Demokrat periode 2015 hingga 2020. Namun, pada Oktober 2020, Ferdinand mundur dari partai yang telah membesarkan namanya. Terbaru, Ferdinand mengungkap telah bergabung ke PDIP. Ferdinand berpaling ke partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu sejak Juni 2023. Resmi menjadi kader PDIP, Ferdinand pun mengeklaim dicalonkan sebagai anggota legislatif untuk pemilu 2024. Dukungan mengejutkan datang dari politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahayan, terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Jika dulu Ferdinand vokal mengkritik Menkeu Purbaya, kini ia sependapat penuh dengan sikapnya yang menolak keras penggunaan anggaran pendapatan belanja negara untuk menalangi pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WOS. Namun, dukungan ini dibarengi dengan tuntutan serius. Ferdinand Hutahayan meminta mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertanggung jawab penuh atas proyek yang ia sebut sebagai malapetaka baru bagi investasi negara. Ferdinand Hutahayan menilai, kereta cepat Jakarta-Bandung sejak awal merupakan proyek ambisius yang cacat analisis dan terlalu dipaksakan. Ia mengingatkan bahwa proyek ini terancam gagal bayar utang, baik cicilan pokok maupun bunga, karena besarnya nilai investasi. Analisis dan kajian risiko proyek ini sejak lama sudah memprediksi ketidakmampuan bayar. Meski demikian, Ferdinand menuding mantan Presiden Jokowi memaksakan proyek tersebut demi ambisi meninggalkan warisan monumental, bersamaan dengan proyek Ibu Kota Nusantara. Saat proyek ambisius tersebut kini berpotensi menjadi masalah besar bagi keuangan negara, Ferdinand menyatakan dukungan penuh terhadap Menkeu Purbaya yang menolak utang kereta cepat dibebankan ke APBN. Menurut Ferdinand, penolakan ini harus dilakukan agar pihak-pihak yang bertanggung jawab memikirkan solusi sendiri, sebab proyek ini sudah banyak ditolak dan dianggap janggal sejak awal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Proyek ini memang sejak awal adalah proyek ambisius